Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Faria dengan NIM 142455882 dari kelas CKM semester 1. Program Studi Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Promosi Kesehatan. Mahasiswa Stikes Surya Global Yogyakarta. Tujuan saya membuat video ini untuk mengenai tugas praktikum dasar kesehatan reproduksi, yaitu mengenai persalinan, proses penyusutan pada rahim, tahapan darah nipas, payudara, dan mekanisme kerja prolaktin dan oksitosin ketika menyusui. Saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai persalinan. Ada yang namanya fase laten atau pembukaan 1-4 cm. Ciri-cirinya, kontraksinya masih terasa ringan dan tidak teratur. Intervalnya cukup lama. Ibu mungkin merasa seperti menstruasi atau kram perut. Lalu ada fase aktif atau pembukaan 4-7 cm. Ciri-cirinya, kontraksinya semakin kuat, lebih sering dan lebih teratur. Intensitas nyeri juga meningkat. Durasinya, fase ini biasanya lebih cepat dibandingkan fase laten. Selanjutnya ada fase transisi atau pembukaan 7-10 cm. Ciri-cirinya, kontraksi sangat kuat dan hampir terus-menerus. Ibu mungkin merasa ingin mengejan, tetapi perlu menahannya sampai pembukaan benar-benar lengkap. Durasinya, fase ini relatif singkat namun terasa sangat intens. Yang terakhir adalah fase 10 cm. Saatnya mengejan ketika serviks telah membuka sepenuhnya hingga 10 cm. Ibu masuki fase persalinan dengan bimbingan tangan medis. Ibu akan mulai mengejan untuk membantu bayi keluar dari rahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses penyusutan rahim. Dalam proses penyusutan rahim ada beberapa hari. Pada hari ke-1 sampai ke-2, rahim akan terasa keras dan terletak setinggi pusar, lalu tinggi fundus uteri sekitar 12-13 di atas simpilis pubis atau tulang di bagian depan panggul. Lalu, kontraksi rahim akan terasa cukup kuat untuk menghentikan pendarahan. Pada hari ke-3 sampai hari ke-6, tinggi fundus uteri menjadi sekitar 3 cm di bawah pusar. Lalu rahim masih terasa keras. Pada hari ke-7 sampai ke-8, tinggi fundus uteri turun menjadi sekitar 5 cm di atas simpilis pubis. Lalu rahim mulai terasa lunak. Pada hari ke-9, tinggi fundus uteri terus menurun dan sudah tidak teraba di atas simpilis pubis. Rahim semakin mengecil dan mengeras. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai darah nipas. Ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu lokia rubra, berlangsung 1-3 hari. Darahnya berwarna merah kehitaman, lalu volumenya seperti haid berat. Terus darah keluar bersamaan dengan sisa jaringan plasental, lanugo, dan mekonium. Lalu selanjutnya ada tahapan lokia sanguinenta, yaitu berlangsung 3-7 hari. Darahnya berwarna merah muda, volumenya mulai sedikit. Terus darahnya keluar bercampur lendir. Yang selanjutnya ada lokia serosa, berlangsung 7-14 hari. Darahnya berwarna kuning kecoklatan, volumenya lebih sedikit. Darah yang keluar mengandung sisa hormon dan sel darah putih. Yang terakhir ada lokia alba, yaitu berlangsung pada 3-7 hari. Warna darahnya berwarna putih bening dan merupakan tahap pemilihan. Lalu cairannya mengandung selaput lendir, serviks, dan serabut jaringan yang mati. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai payudara. Di dalam payudara ada yang namanya dinding toraks, yaitu dinding dada yang berada di belakang jaringan payudara. Lalu ada otot dada, yaitu otot yang terletak di bawah jaringan payudara dan memberikan dukungan pada payudara. Selanjutnya ada lobus, yaitu kumpulan kelenjar susu yang menghasilkan susu. Setiap payudara memiliki 15-20 lobus. Lalu ada puting susu, yaitu bagian yang menonjol di tengah areola. Puting susu memiliki saluran-saluran kecil yang terhubung dengan kelenjar susu. Selanjutnya ada areola, yaitu bagian yang berwarna lebih gelap di sekitar puting susu. Areola memiliki kelenjar
Montgomery yang menghasilkan minyak untuk menjaga kelembapan puting. Lalu ada saluran susu, yaitu saluran-saluran kecil yang membawa susu dari kelenjar susu ke puting susu. Selanjutnya ada jaringan adiposa, yaitu jaringan lemak yang memberikan bentuk dan ukuran pada payudara. Yang terakhir ada kulit, yaitu lapisan terluar dari payudara yang melindungi jaringan di dalamnya. Yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja prolaktin dan oksitoksin ketika menyusui. Ibu menerima rangsangan dari bayi saat bayi mengisap puting susu. Ujung saraf sensoris di puting susu akan terangsang dan mengirimkan rangsangan ke hipotalamus. Rangsangan saraf hipotalamus akan melepaskan hormon oksitoksin, lalu mengirimkan sinyal ke kelenjar anterior, lalu memproduksi hormon prolaktin yang mendorong sel kelenjar payudara untuk memproduksi ASI, dan memproduksi hormon oksitoksin yang memacu sel-sel otot di sekitar kelenjar payudara untuk berkontraksi. Di dalam payudara ada beberapa bagian, diantaranya ada yang namanya ductus, lalu ada sel alveoli, selanjutnya ada sel otot, lalu ada kelenjar susu, yang terakhir ada oksitosin untuk mendorong ASI keluar kelenjar susu menuju saluran susu. Peran hormon oksitoksin yaitu kontraksi otot-otot di sekitar kelenjar susu dan refleks let down. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan atau penjelasan yang kurang berkenan karena saya masih belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.